Ini approach shot ini pukulan menuju green paling indah di Indonesia menurut gue. Gue setiap kali di sini kayak latar belakangnya tuh amazing. Aduh, kebanyakan kanan dong. Ini jadi perjalanan ke Bali yang paling menarik buat gue sebagai seorang golfer. Kita mulai berangkat itu sebetulnya untuk kegiatan Indonesia Long Drive Championship yang mana mengadakan kualifikasi di Bali. Kita bikin ILD kualifikasi Bali itu di tanggal 7 September. Tapi sebetulnya sebulan sebelum kita memutuskan untuk bikin ILD di Bali tanggal 7, ada satu orang follower yang DM gue untuk ngajak ke sebuah turnamen charity di Handara tanggal 8 September. Pas banget kan tuh, satu tanggal 7, satu tanggal 8. Akhirnya ke Bali itu ya bener, kita harus fokus ya ngerjain ILD. Tapi kayaknya excitementnya itu kok lebih kenceng ke tanggal 8-nya, karena main di Handara seperti yang teman-teman udah pernah, itu kayak selalu ngasih super excitement yang nggak bisa dijelasin sama kata-kata. ILD-nya sendiri kalian bisa lihat di Instagram @indonesialongdrive atau masuk ke website www.indonesialongdrive.id, karena keseruannya kalian bisa lihat. Final round-nya nanti tanggal 5 Oktober dan sampai dengan video ini kita ambil masih akan ada satu lagi kualifikasi di Surabaya. Jadi ILD sendiri ada kualifikasi di 3 kota, Jakarta, Bali, dan Surabaya. Anyway, itu tentang ILD. Kita sekarang masuk ke perjalanan menuju Handara yang ini salah satu penambah excitement kalau kita main di Handara. Perjalanan menuju ke Handaranya. Kita bisa banget tuh ngelihat perbedaan suasananya dari dataran rendah menuju ke dataran tinggi. Ada kabut-kabut banyak di sekitar Batu Riti situ. Sampai akhirnya kita naik ke puncak dan turun ngelihat danau yang indah banget. Itu udah magical moment yang pertama. Magical moment yang berikutnya adalah kita sampai di Handara Gate, dimana semua golfer, kalau pagi-pagi itu golfer ya rata-rata ya, itu melipir mobil dulu, foto-foto, karena memang Handara Gate ini jadi salah satu tempat destinasi fotografi yang bahkan pihak Handaranya sendiri sudah mengkomersialisasi itu karena memang indah sekali. Jadi kalau kalian main di Handara, pastikan kalian harus bikin foto atau bikin konten di depan Handara Gate. Oke, masuk dari Handara Gate, baru deh kita ngeliat lapangannya secara keseluruhan. Di sisi kiri dan sisi kanan kita ada satu jalan mobil menuju ke arah resortnya, ke arah lapangan golfnya. Itu kalian yang pertama kali main di Handara, itu pasti udah bisa kebayang gimana fantastiknya lapangan ini. Buka jendela, angin dingin masuk, super wah, ini sih kalau buat gue golfer Jakarta ya, ini pengalaman yang nggak bisa ditemuin sih deket rumah. Mau itu di daerah Sentul, daerah Bogor sana, nggak bisa disamain gitu. Dan akhirnya kita sampai di sebuah acara yang ternyata nggak kalah serunya, Ropeitum Foundation Golf Tournament 2024. Buat teman-teman yang belum tahu, Ropeitum itu adalah seorang professional hairdresser. Gue juga baru tahu setelah nanya-nanya sama pihak panitia, minta diterangkan apa itu Ropeitum dan apa tujuannya dibuat event ini, karena ini event charity kan. Ternyata event ini gue bisa gambarinnya kayak sebuah event komunitas yang akhirnya dijual ke umum, karena Ropeitum sedang membuat sekolah hairdressing di Bali, pertama di Bali.
Tujuan mulianya adalah untuk membuat anak-anak Indonesia itu kelak bisa jadi professional hairdresser sekelas beliau. Dan senang banget kita dapat kesempatan untuk ketemu sama Rob Peitum langsung. Kita kenalan. Rob Peitum juga orangnya ramah banget. Dia bilang terima kasih udah datang, terima kasih udah. So hopefully the foundation, the school is can increasing the foundation. So I hope so. Yeah. So I already asked about the whole activity and your good things to Indonesian people to become a good. And you will see all the students too. Yeah, This will be interesting. great. Yeah? Thank you. Okay. Okay, guys, have fun today. Yeah? Hope one of you will win. Hopefully so. Hi, Otherwise- I'm Rob's wife. Oh, hello, Ali. Nice to meet you Yeah. too. Nice to meet you. I'm happy everybody's here. Yeah, thank you so much for Support? Yes. That's what we need, huh? Thank you. Yeah. Yeah. Mencoba meramaikan, membantu kita meramaikan tentang event ini, tentang Rob Peitum Foundation-nya itu sendiri. Dan semoga kedepannya teman-teman bisa ikut serta karena ya gue sendiri udah lihat bahwa seorang professional hairdresser itu bisa mendapat penghidupan yang lebih baik mungkin dari teman-teman yang udah miliki sebelumnya. Dan kayaknya itu satu industri yang pada akhirnya juga kalau misalkan potongannya bagus atau perawatannya bagus, itu bisa buat masyarakat yang lain menjadi lebih bahagia juga, kan? Jadi event ini kan memang event charity untuk penggalangan dana ke Rob Peitum School Bali. Jadi dari 2,5 juta tiket yang kita beli, itu ternyata 1 juta. Gue lupa persis 1 juta atau 1,5 juta. Persisnya itu langsung lari ke yayasan. Yayasan yang legit. Jadi dengan kita bayar turnamen aja, itu kita udah sama dengan charity. Nah, pancingan charity berikutnya adalah jadi kalau kita lucky draw tuh kita dapat kertas kan, nomor. Nah, kertas itu juga diperjualbelikan. Satu kertasnya tuh kalau kita mau dapat tambahan itu mesti bayar 50.000. Semakin banyak kalian nyumbang, semakin banyak kesempatan buat kalian dapetin lucky draw-nya. Karena lucky draw-nya ya emang banyak banget sih. Ntar di akhir video kita kasih lihat ya. Event, the one and only, obviously we all know, Rob Peitum. Please join me to give some few words. Dan ini dia, Rob Peitum sedang menyambut kita seluruh peserta turnamen. Seperti biasa ada pemukulan bola asap juga untuk simbolik. Kita bisa lihat dari gesturnya ya, dari cara dia ngomong. Memang Rob ini orang yang sangat open, yang sangat terbuka. Jadi nggak heran kalau misalkan dia tiba-tiba bikin foundation dengan cita-cita bisa memajukan anak-anak Indonesia gitu. Karena emang berasa banget positivity-nya, berasa banget vibe positifnya pokoknya. Ada juga Ines. And you can win if you beat her, you get a free 1 hour training in the Smash Factory. Dan momen yang paling ditunggu adalah ikut turnamen di Handara. Itu aja. Gue seumur-umur main di Handara ya sama temen-temen. Event paling seru yang pernah gue mainin adalah waktu bikin Golf Warrior. Golf Warrior apa nih? Kita kasih lihat di sini ya. Ini waktu itu kita pernah bikin konten dari Gading Marten, Gita Fahrana, Omes, Surya. Wah, rame-rame deh. Pokoknya setiap kali ke Handara tuh gue selalu ingat momen itu. Tapi waktu itu tuh konsepnya bukan turnamen. Itu kayak battle gitu, dua tim. Nah, kalau turnamen di Handara tuh kayak gimana? Gue nggak kebayang gitu loh. Ya pada dasarnya akan jadi template ya, seperti biasa. Kita start di hole berapa, kita kelar di hole berapa. Tapi kayak selama ini main di Handara niatnya tuh buat plesir, buat senang-senang, buat bikin konten. Sekarang bikin konten juga, tapi sambil turnamen. Itu yang bikin tegang. Dan kita mulai di hole kelima. Hole kelima itu par 4 yang sebetulnya straightforward aja, lebar. Tapi yang challenging buat gue sekarang adalah main dari putih. Which selama ini main di Handara itu gue selalu dari biru. Atau bahkan pernah nyobain dari hitam kalau nggak salah. Jarak tentu bukan jadi masalah di Handara. Tapi kanan kiri pohon rapat itu yang harus diperhatikan. Tee off pertama lurus bagus. Sisanya tinggal kira-kira berapa ya? 35 meter gitu, 40 meter ke pin.
Tapi memang sekali lagi di hole pertama ini nggak mudah karena teman-teman Bali bilang Handara tuh lagi keras banget greennya. Jadi penuh kehati-hatian. Ternyata bener aja terlalu hati-hati, jadi ya second shotnya kurang dan menyisakan putting yang nggak gampang sama sekali. Lanjut ke hole 6. Kalau tadi kita menuju ke arah bukit atau gunung, sekarang kita membelakangi bukit atau gunung. Gue nggak tahu itu sebenarnya gunung atau bukit. Ada sebuah parit di depan green yang bikin gue jadi kayak, ini kayaknya nggak driver nih. Karena emang semenjak pakai GT kok rasanya jarak drive tuh nambah. Ditambah lagi fairway-nya Handara lagi cukup keras, jadi takutnya amit-amit pukulnya solid, mantulnya kenceng, malah masuk parit. Jadi kita memutuskan pakai 4 iron aja. Kita placing di sebelah kanan bunker. Ya walaupun agak terlalu kanan sedikit, tapi bola masih in play, masih bisa dimainin. Tapi second shotnya kehalangan pohon. Nah ini, kalau kalian lihat kenapa swing gue sampai begini banget tuh, itu karena tadinya pengen coba ngebelokin bola, ngitarin pohon, tapi ternyata bolanya stay aja, dia nggak belok. Tapi masih di green. Tapi greennya, nah itu dia. Handara selalu menyajikan, ketika udah on, masih mikir. Karena slope-nya itu, tipikal lapangan gunung lah. Hole 7 ini secara visual menurut gua hampir mirip sama hole 5. Straightforward, fairway lebar, menuju balik ke arah bukit atau gunung itu, tapi dengan jarak yang lebih pendek dan angin udah mulai kerasa bertiup dari belakang. Katanya sih, kata anak-anak Bali ya, kalau misalkan tee off-nya solid bisa on gitu. Jadi kita coba aja. Bener aja solid banget, solidnya, dan kayaknya kalau nggak apron, deket-deket apron lah, tapi nggak on juga sih. Ya intinya bagus banget. Dan waktu second shot lagi-lagi Handara lagi keras. Aduh itu kayak terngiang-ngiang banget di kepala. Jadi waktu second shot itu cuma jarak berapa ya? Aduh, pokoknya samping green deh udah. Akhirnya bener, kurangnya cukup jauh, nggak nyampe. Jadi birdie pun sulit. Ada lompatnya di tengah. Iya. Nah itu greennya ada lompatnya tuh, lompat. Hole 8 ini kalau main dari putih buat gue adalah risk and reward hole istilahnya. Jadi kalau mau main aman bisa, jadi ada air di sisi kanan. Kalau mau main aman tuh kita bisa cross dulu air dengan jarak yang nggak jauh lah, paling cuma 160-170. Ntar ke pinnya juga udah nggak jauh lagi gitu. Tapi kalau kata Kedi, kalau kata teman-teman juga, kalau motong ke arah green, ngelewatin air, kita lintangin air gitu, ada kemungkinan bisa on. Mumpung kita lagi main sistem 36, apa salahnya kita sikat. Karena yang penting kan kalau sistem 36 jangan sampai triple, perbanyak birdie kan. Jadi gue pikir kayak dari awal mesti cepet-cepetnya kita bikin birdie. Driver, ambil kiri dikit, kita bikin cut, bagus banget beloknya. Tapi kita nggak bisa lihat di depannya kayak gimana karena kehalingan pohon kan di depan tee box itu. Ternyata bola masih cukup jauh dari green, kira-kira 35-40 meter. Dengan posisi pin yang ada di depan, kondisi fairway yang sangat keras, dan lubang itu sama apron mepet banget. Jadi ini agak susah nih, kita mau mainin kayak gimana gitu. Tadinya gue kepikiran pengen mainin pakai 60, jatuh deket pin, berhenti, tapi itu kayaknya impossible. Karena apa? Karena fairway-nya tuh tight banget, keras banget. Kalau gue pakai wedge yang low bounce gitu, dia mungkin nggak akan bisa naik, malah jangan-jangan malah grounded atau topping.
lebih bahaya. Jadi gue pakai 50. Gue pengen coba di kepala gue visualisasinya itu 50-50. 50 terbang, 50 rolling. Ternyata di depan green tuh ada kayak gundukan naikan, jadi rolling 50% ke depannya itu agak terhambat dan bolanya stay di apron. Lagi-lagi kesempatan birdie hilang karena jauh sekali. Setelah itu kita lanjut ke hole 9. Nah, hole 9 ini kalau misalkan main dari biru atau hitam malah lebih enak. Karena apa? Karena bunker di kanan fairway itu jadi nggak in play. Sedangkan di depan tee box persis itu ada pohon gede banget di sisi kiri. Jadi memang pemain yang pukulannya draw ini enak banget karena kita mesti bikin bola tuh ngelingkar dari kanan ke kiri. Buat gue yang relatif straight atau fade, kayaknya bunker tuh jadi kayak, aduh abis bunker, obi lagi. Jadi kayak banyak banget ketakutan, entah kenapa di hole 9 itu ketika tee shot. Tadinya udah pengen narik 4 iron, mau aman aja, tapi kayak lagi-lagi sistem 36, mesti perbanyak birdie. Siapa tahu kita bisa mainin low, draw, drive, tee shot ini dengan baik. Ini udah sekian lama tidak menghadapi pukulan seperti ini, tapi ternyata mengesalkan ya. Setopingnya bola mungkin terbang cuma 80 meter kali. Memalukan. Second shotnya, kalau kita waktu itu ngelihat jam Garmin tuh second shotnya menuju ke pin tuh masih sekitar 320 meter kalau nggak salah. Tapi gue cuma yakin aja ini fairway lagi keras banget. Gue cuma perlu sentak ini bola pakai 4 iron, solid knuckle shot, maka bola ini bisa rolling sampai 50-70 meter. Kalau solid kenanya, kalau kenanya bener. Karena udah habis salah di tee shot, gue memastikan pukulan kedua ini mesti low draw, knuckle shot terbaik yang pernah gue bikin supaya pukulan ketiganya ada kesempatan buat on. Itu aja. Bagus banget pukulannya. Ini kalau pakai tracer nih, cakep banget. Dan bener aja pukulan ketiga ini adalah spot menurut gue yang paling gue tunggu-tunggu kalau main di Handara. Entah kenapa pemandangan dari pukulan ketiga di hole 9 Handara itu indahnya luar biasa. Ya seperti yang kalian bisa lihat ini. Sayangnya agak terlalu kanan, secara distance bagus. Dan di kanan ada bunker. Yang gue gak sadar adalah di hole itu slope-nya miring banget dari arah bunker ke arah kiri. Jadi kalau misalkan masuk bunker, susahnya setengah mati. Ini gue udah coba bikin bunker shot sebagus mungkin, sesoft mungkin, tapi tetap aja karena memang downslope ekstrim, bolanya nggak ketahan, meluncur terus ke bawah. Jadi dihadapkan pada par putt yang sangat menegangkan dan berhasil. Kalau kalian sebelumnya udah lihat ada boot calf di awal-awal kita main tadi, yang seru sebenarnya di acara Ropetum Foundation Golf Tournament ini adalah banjir hadiah. Gila di hole 10 samping tee box. Ada kaleng big coffee segede gini. Boleh ngambil? Boleh kak, silakan. Mau yang mana? Saya mau cold brew. Kayak cold brew-nya yang dimasak lebih Yang dingin ya? Iya. Ardi mau apa? Latte? Oat latte. Latte. Saya mau latte juga satu ya. Boleh, Terima silakan. kasih. Kejutan seperti minuman, makanan itu di lapangan kalian nggak bakal lapar. Kayak di hole 10, baru hole kesekian kita udah ada free coffee dari Baked. Itu bisa melipur lara kita karena memang di hole 10 greennya lagi renovate. Jadi ada perbaikan di green. Jadi ada temporary green di tengah fairway. Jarak aslinya tuh kayak 360 meter, tapi karena ada renovasi ini jadi par 4 ini jadi pendek banget. Cuma kira-kira 260 meter gitu. Jadi kita putuskan pakai 4 iron aja. Agak doglek kiri,
fairway lebar sebetulnya, agak dogleg kiri, tapi kita mesti memastikan bola itu sesuai target karena pantulan bola di fairway kan keras banget. Pukulannya bagus banget. Sekali lagi, di second shot hampir sama kayak hole 8 tadi. Tidak mungkin kita mainin bola lob. Jadi kita harus, kalau bahasa gue, seruntulin di bawah. Kita gelindingin pakai pitching dengan harapan bola akan mantul menuju ke green. Hasilnya menurut gue itu pukulan bagus banget, tapi gue nggak bisa ngebaca kalau green temporary ini bakal kayak gimana respon kecepatannya gitu. Akhirnya kita sampai di apron, dan di apron itu surprisingly malah nyaris masuk. Malah birdie dia. Astaga. Ternyata enak juga green rumput gajah. Tapi ya namanya temporary green ya, kita nggak bisa salahin kondisi lapangannya dan kita nggak bisa salahin pukulan kita juga. I'll take it lah. Par, it's a good number deh. Oke, hole 11. Hole 11 par 3 yang sekali lagi menurut gue kalau di Handara kayaknya enakan main dari biru daripada dari putih. Karena ketika dari putih itu ada pohon di kiri yang ngehalangin, ngeblok banget. Jaraknya juga nggak pendek, 160-an meter. Jadi gue pakai 8. Entah kenapa 8 itu sebenarnya bisa naikin pohon itu, tapi kayak gue takut secara visual ngarahin terlalu kiri, jadi malah terlalu kanan. Dan dihadapkan pada kondisi chip yang susah banget, lagi-lagi seperti hole 9, ekstrim turun ke bawah. Jadi bola gue gluyur ke bawah jauh. Dan aduh, ngebuka lagi. Bogi lagi. Hole 12 par 4 pendek. Ada parit melintang, ada bunker melindungi green. Tapi kata anak-anak, sikat driver beli, ini bisa nyampe green beli. Oke, parit nggak jadi urusan karena cuma 240 meter. Ya namanya juga turis ya, suka kepancing gitu sama jualan-jualannya orang lokal. Gue beneran pakai driver. Das! Ke kanan, itu ngarah ke booth yang lagi ada di hole berikutnya, di hole 13. Katanya lewat, tapi gue nggak lihat bolanya ada di mana. Singkat cerita ternyata bola itu mantul pohon, masuk ke air dan kita harus melakukan drop. Bayangin belum ada birdie, udah ada 2 bogey, dan ini pukulan ketiga di sebuah par 4 pendek. Itu gak enak banget rasanya. Di kepala tuh bawaannya pengen save par, tapi ya gimana caranya? Maksudnya lapangannya juga bukan dalam kondisi yang kita tahu persis gimana main ini untuk bisa nempelin bola. Akhirnya kita pukul 50 derajat wedge. Perasaan udah bagus banget, ternyata bola mantul ke belakang dan akhirnya unavoidable another bogey di situ. Nice birdie. Par itu. Jadi jatuh Pak, kena pohon kembali. Hole 13, ini tiba-tiba ada kipas arem dan sate bergoyang di sana. Lagi stres-stresnya dapat bogi-bogi, ada sate ini kan sejuk lagi hati kita kan. Par 4 dogleg kiri, fairway-nya lagi-lagi sebenarnya lebar sebetulnya ya, tapi kayak pohon-pohon cemara di kiri kanan itu bikin lapangannya itu berasa sempit aja gitu. Kayak kita mesti makin hati-hati. Dan tee shot gue waktu itu gue bisa bilang agak terlalu kanan, untungnya belum sampai hutan, jadi pukulan keduanya masih dibilang fairway sih juga enggak. Nah ini kita bisa lihat pukulan kedua jarak cuma 65 meter tapi bukan grounded juga. Jadi ternyata di bawah bola itu ada tumpukan rumput yang agak tebel, jadi bisa dibilang nyangkut kali ya, grounded gitu ya. Jadi bola cuma 3/4 jalan, ngechip menuju ke green yang uphill dengan kondisi fairway yang tidak terlalu mudah dibaca karakternya seperti apa.
Entah kenapa gue pakai 60, salah juga sih gue pakai 60. Akhirnya bolanya malah jadi terlalu spinny dan putting for par-nya masih jauh banget. Ini udah kebayang bogey lagi nih. Tiba-tiba masuk. Yes. Masuk ke hole 14. Ini hole yang paling tunggu-tunggu nih. Ada Ines Putri. Kita bisa ngobrol-ngobrol lagi sama Ines. Ya, sekarang kita udah di hole 14 barengan sama Ines Putri. Hai. Kita bakal ada Beat the Beauty. Udah lama banget kita nggak ketemu ya? Lama banget. Ines tuh temen juniorku dari zaman dulu banget. Dan 15 sekarang udah tahun jadi 15 tahun ya. Maybe ya. Udah jadi pro dan sekarang ya gitu deh, Beat the Beauty. Harusnya Beat the Pro nggak sih? Dan nggak cuma Beat the Beauty, karena hari ini kalau misalkan bisa ngalahin Ines, akan ada voucher dari Smash Factor yang juga punya Ines. Yes. Bisa diceritain dikit Smash Factor apa? Smash Factor itu adalah golf simulator. So basically kita ada 5 bays di sana where you can play golf. Di tempatnya nggak terlalu besar, but you can play like a lot of courses. You can go to the driving range, you can do short game. So basically bisa main golf tanpa panas, tanpa jalan. Itu di Jalan Dewi Sri ya? Yes. Gue udah pernah kesana, tempatnya enak banget, chill banget. Bisa sambil nongkrong-nongkrong, duduk-duduk, minum-minum. Waktu itu kalau mau ngajak keluarga juga enak banget. So, udah kosong di depan? Udah. Ines, bisa tunjukkan jalan pada kita? Hopefully ya. It's good. Nice. Kick left ya, kick left. Jos. Hole 15, sebuah par 5. Sayang banget kalau ini nggak jadi birdie. Ini par 5 pendek. Di tengah fairway ada parit. Di sisi kiri ada patok merah. Dogleg kanan. Jadi kalau mau miss, sebetulnya yang paling benar adalah miss di sisi kanan. Masuk di bawah pohon pun nggak jadi masalah. Yang penting jangan miss kiri. Tapi semakin kita takut, semakin ke situ bolanya. Akhirnya bola kita end up, untungnya ketemu, bola kita end up di pepohonan. Kita harus bikin low hook pakai 7 iron, kenanya enak banget, bolanya jadi gelinding jauh banget. Dan bener aja, sisa pukulan ketiga tinggal 50 meter. Oke, jadi peluang untuk dapat birdie di hole ini besar sekali. Karena dari tadi kurang mulu, agak gua sentak dikit dan lewat. Tapi tetap ada birdie chance, kira-kira 5 meter. Gagal. Lagi-lagi gagal birdie. Sebel loh itu. Itu sebel banget. Karena sebetulnya itu kalau main dari putih, itu par 5 yang pukulan untuk 2 onnya itu bisa cuma jarak kayak 150, 140. Jadi kayak par 4 lah sebenarnya. Jadi di situ nggak jadi birdie itu nyebelin banget. Dan sekarang kita masuk ke hole 16. Hole 16 tuh fairway lebar. Lagi-lagi di sisi kiri ada OB, sisi kanan ada patok merah. Fairway-nya miring gini. Gue udah tahu sebenarnya kalau mau pakai driver di situ harus ngambil agak kanan. Karena kalau di tengah fairway bolanya bisa gelundung ke kiri dan bisa OB. Kejadian, Bos. Asli, gue kayak udah lemes, birdie belum ada. Bogey udah 3, OB. Nah, akhirnya kita ngambil opsi stroke and distance. Berarti pukulan ke berapa tuh? Tee off OB. Pukulan keempat berarti. Dari samping patok OB itu. Dari bola kita OB, kita ambil stroke and distance. Jajar sama entry point dari OB-nya. Pengennya break 72, tapi malah udah 3 over, sekarang bakal nambah lagi. Berat ya. Gue ngerasa bagus banget. Gue pikir itu bola kalau nggak masuk nempel. Ternyata lewat di apron. Dan gue tahu kalau misalkan kita lewat di apron belakang, itu turunan tuh terjal banget. Tapi karena kondisi greennya tidak terlihat sebagus itu, jadi gue pikir asli licin-licinnya seberapa sih gitu. Udahlah, amanin double aja, I'll take it. Depan cari birdie gitu kan. Kesentak kejauhan. Kejadian loh, triple. Nightmare buat semua orang yang main sistem 36, nightmare. Mimpi buruk dan kejadian. Jadi baru hole 17. 6 over.
perjalanan masih panjang. Nggak panjang juga, tapi masih ada beberapa hole yang menurut gue ini kayaknya masih bisa birdie kok. Masuk ke 17, bola masih nguncup ke kiri, tapi nggak se-ekstrim hole sebelumnya. Sebetulnya sih dibilang parah banget juga enggak ya. Pushnya nggak terlalu ekstrim. Sehingga bola gue masih dapat gundukan dan membuat bola itu aman di sisi kiri fairway. 17. Second shotnya jarak 107 meter, gue inget banget itu. Pakai 50. Gue komit banget sama pukulan itu dan I hit a good shot there. Agak lewat sedikit, kira-kira 4-5 meter. Tapi gue tahu banget nilainya. Ini kayaknya birdie pertama gue di sini. Gue yakin persis nih kayaknya masuk. Nggak deket banget tapi ada rasa-rasanya. Pas mukul, pas ngelihat tuh bola jalan setengah menuju ke lubang, dia patah loh. Nggak jadi birdie, oke. Nggak jadi birdie, oke. Dan hole selanjutnya, hole 8. Untungnya di hole 18 ada booth dari Rob Payton School Bali. Jadi dari tadinya mikirin triple itu masih kebayang-bayang, akhirnya kita jadi mesti bikin konten sama teman-teman yang merupakan anak-anak beasiswa. Hari ini kan kita lagi main di acara Rob Payton Foundation Golf Tournament 2024. Dan buat kalian yang belum tahu, Rob Payton adalah seorang professional hairdresser. Jadi 5 bulan yang lalu beliau baru aja membuka satu sekolah khusus hairdressing, yang mana ada teman-teman yang dapat beasiswa, sehingga turnamen ini, charity ini dipakai untuk sumbangan untuk bisa menjalankan sekolah tersebut. Dan sekarang kita lagi ada di depan boothnya Rob Payton, dan kita sebagai player boleh dapat? Boleh. Ini ada 2 varian shampoo. Boleh dijelasin bedanya apa? Yang biru? Yang ini untuk kulit kepala sensitif. Yang ini untuk rambut rontok. Oke. Aku mau ini ya. Oh iya, boleh. Butuh ini? Boleh. Terima kasih banyak. Kalau mbak-mbaknya ini juga sekolah di sana? Iya. Oh gitu. Kita mau. Oh gitu. Gimana pengalaman sekolah di sana? Sangat menyenangkan. Wow, banyak sekali pelajaran yang kalian dapat. Iya. Kalian dari Bali asli? Aku dari Jawa Barat. Kamu Jawa Barat? Kamu Bali asli? Iya. Berarti nggak cuma dari Bali, walaupun sekolahnya di Bali ya? Iya. Jadi teman-teman semua yang mau nyumbang, jangan lupa setiap tahun akan ada Rob Payton Foundation Golf Tournament, ikutan karena eventnya seru banget, banyak makanan, banyak hadiah, dan kita bisa bawa pulang ini. Terima kasih ya. Iya. Bye. Itu dia tadi. Sekali lagi terima kasih banyak Rob Payton udah bikin school di Bali, dan tadi kita bisa lihat teman-teman bersinar banget wajahnya karena memang mungkin banyak kebahagiaan, banyak joy yang bisa mereka dapat. Seperti gue sangat berbahagia mendapat satu par 5 yang kalau dari putih tidak jauh ini. Ada long drive juga. Sikat sekenceng-kencengnya ke kanan. Ya aman sih, tapi tidak solid. Jadi second shotnya tidak bisa sependek yang gue harapkan di par 5 itu. Dan tidak bisa diukur ke kategori long drive tentunya, karena tidak di fairway. Second shot ini galau total, jarak 172, setelah naik itu 18, agak curam ya naiknya, 183 kalau nggak salah. Ini antara 6 atau 5. Bapaknya sebenarnya udah bilang, Pak Edi bilang kurang lebih enak karena kalau lewat puttingnya akan turun banget. Tapi entah kenapa gue pengen green. Gue nggak pengen ngechip karena dari tadi ngechipnya selalu ada aja blundernya. Seturun-turunnya itu putting masih bisa lebih dikontrol daripada ngechip di rumput fairway yang agak nggak pasti gitu. Akhirnya gue pakai 5 dan bener aja pukulannya bagus banget tapi lewat. Jadi putt eagle-nya tuh dari jarak yang jauh sekali, turunan belok. Wah, ini super challenging. Dan untungnya dengan visualisasi yang tepat, gue bisa bikin bola itu bertengger persis di samping lubang dan bisa dibilang tap in birdie, dan akhirnya birdie pertama kita di Handara hari ini. Yes! Hole 1, lagi-lagi par 5 pendek, tapi penempatan tee shotnya ini nggak bisa main-main.
Dari biru gue pernah, gue kebayang pakai apa. Dari putih gue nggak kebayang mesti pakai apa. Ada pohon tinggi banget di sebelah kiri. Tapi kata Pak Mang jadi pakai 5 aja Pak. Pakai 5 aja aman, taruh tengah. Tapi kayaknya gue lihat kalau pakai 5 dinaikin, dibikin draw, second shotnya bisa cuma pakai 7 iron, 6 iron. Kesempatan eagle banyak, at least birdie lah. Jadi gue memutuskan untuk bikin high draw. Tinggi banget pakai 5, bagus banget kelihatannya. Tapi katanya kena pohon. Aduh. Jadi kita jalan ke depan, bola masih aman. Pukulan kedua 220 meter. Celah pohon kecil banget. Tapi karena udah nggak tahu lagi mau mikir apa, pokoknya gue pengen sikat aja ke grid. Ya, 220 meter dengan 4 iron terbaik yang pernah gue lakukan kayaknya. Bolanya on, melewati celah. Itu kayak kalau kita masukin benang jarum tuh. Sisa berapa? 6 sampai 7 meter dari lubang. Eagle chance. Agak keriting greennya, susah bacanya. Dan akhirnya berhasil birdie lagi 2 kali berturut-turut. Oke, ini momentumnya udah dapat nih. Momentum udah dapet, semangat banget. Dan kita masuk ke hole 2. Par 3 downhill. Slope-nya itu di green left to right. Gue masih inget kalau di green ini tuh bola bener-bener bisa turun gitu ke bawah ya. Jarak 158 meter kalau nggak salah, tapi Pak Mang sekali lagi bilang jangan pakai 7, pakai 8 aja. Sikat aja langsung 8. Nyampe kok, nyampe katanya. Kita sikat, das. Itu bola bagus banget. Dan katanya nempel. Di situ juga ada nearest to the pin hole. Nah, lucunya kalau di sini ya, kalau di Bali ya, nearest to the pin hole, longest drive hole itu cuma ada modal kertas sama batang kayu. Jadi setiap flight itu bertanggung jawab kalau misalkan mereka merasa ada yang mengungguli flight yang sebelumnya. Itu tinggal nambahin nama siapa, terus taruh di posisi yang baru. Pas kita hitung-hitung ternyata bola gue lebih dekat daripada peraih posisi nearest to the pin saat itu ya. Jadi akhirnya kita tulis nama, kita tancap di tempat yang baru. Karena ada proses yang cukup lama tuh, penulisan nama dan lain-lain, gue jadi kayak bisa ngebaca break lebih lama juga. Dan gue tahu banget lah ini. Kayaknya ini bisa jadi momentum yang baik banget. Birdie lagi. Oke. Hole 3. Hole 3 ini par 4 yang ya sulit karena handicap 1. Dogleg kanan, air melintang begini begitu menuju ke greennya, turunan, pokoknya super intimidating. Tapi yang lebih intimidating buat gue adalah gue nggak kebayang ini bola mesti diarahin kemana pas di shot dan jarak berapa. Katanya jarak 180 aman, tapi dengan kondisi fairway lagi kering gitu, berarti 180 tuh harus dimainkan dengan jarak setara berapa. Itu kan akhirnya intinya lagi-lagi Pak Mang bilang pakai 7 aja aman, pasti aman. Pakai 7 aman sekali. Dan second shot kita tinggal jarak 151 meter ke pin. Jadi gue udah bilang pakai 9 aja, jatuhin di fairway, nanti bola akan gliding sendiri ke green. Tapi gue kayak enggak, ini momentumnya lagi dapet. Gue pengen pakai 8, taruh di green, soft landing, birdie lagi. Terus gue pakai 8 karena memang fairway-nya keras banget, agak grounded. Salahnya itu bola nggak nyampe green, jatuh di fairway, mantul ke belakang, jauh banget. Putting di hole 3, putting buat birdie-nya bisa dibilang bukan putting buat birdie lah ya, itu putting untuk menyelamatkan par. Jauh, nanjak, breaknya sih nggak banyak, tapi feel ini mesti seberapa ini. Dan untungnya berhasil dengan baik. Dan setelah itu ada sebuah booth untuk menemani sebuah par 3 terakhir di hari kita itu. Hole 4 yang ada hadiah Suzuki Jimny-nya. Ini dia booth-nya. Ini apa nih? Ini apa nih? Welcome to Karusoju. Ini adalah arak buatan Bali, khususnya dari daerah Tabanan. Oh nice. Iya. Distilnya Tabanan juga? Iya, distilnya dari Tabanan.
di Pegunungan Batu Karu. Iya. Jadi kalau misalnya arak karu soju ini sendiri bahannya dari ubi cilembu. Dari ubi cilembu dan airnya menggunakan air Pegunungan Batu Karu. Wow, jadi khusus dari Pegunungan Batu Karu airnya. Ubi bisa dijadiin arak ya. Keren sih. Kita boleh coba nggak? Boleh. Aku mau coba dong. Iya. Jadi ada 2 tipe yang sekarang saya bisa bawakan, adalah satunya adalah 18. 18. Itu adalah presentase alkoholnya Alkoholnya ya. 18%. Ya, satunya lagi ada 38. 38. Aku mau, karena aku suka minuman yang keras-keras, Agak guys. Jadi aku mau nyobain yang 38. Boleh. Saya 18 saja. Gimana kalau kita mulai dari 18 dulu? Oh gitu, supaya boleh. kita bisa 2 kali nih berarti. Supaya kita bisa bedain rasanya. Oh, gitu. Sama 38. Oh, iya. Boleh, ya? boleh. Oke. Dengan Kak siapa ya namanya? Aku Berry. Kak Berry. Silakan Kak Oke, Berry. aku coba ya. Dengan Kak Wira. Ini guys, Kawira. arak dari Pegunungan Batu Karu, bahannya ubi cilembu katanya. Coba ya. Nggak, cheers dulu nih. Oh, kita cheers dulu. Sorry guys. Rasanya soft banget. Enak. Good. Enak nih buat mixer nih. Buat mixer Buat mungkin campuran ini enak nih. lebih cocok. Cocok. Tadi kalau minumnya kan mungkin cepet banget karena hangus kali ya. Oh iya. Karena terlalu soft jadi enak. Jadi enjoyable nih. Oke. Terus kita akan coba yang 38. Boleh. Mungkin bisa dinikmati seperti minum wine, jadi ada experience nosing-nya seperti apa. Oke. Karena lebih wangi, for sure. Aromanya wangi banget. Nice. Ini cenderung lebih Ini cheers bos. Ini nggak jadi cheers guys. Parah dia. kurang. Oke, baik. Kita isi ulang lagi. Kurang di cheers nih, brother. Cheers. Kita coba yang 38 ya guys. Enak sih. Nendang. Tapi pas. Nendang ya? Benar kan? Ini Nendang tapi pas. Kalau ini 2%. soft banget. Iya, ini nih. soft and very apa ya, menurut aku lebih floral, lebih feminin. Iya. Kalau yang ini cuma 2% away from vodka, Iya, tapi iya, rasanya iya. sangat-sangat soft. Iya, Vodka itu kan 40 ya. Iya betul. Gitu. Ini nggak kayak arak pada umumnya nih. Ini premium and high end. Jadi kami hanya distribusi di selected purveyors Yes. dan Di juga mana gitu? reseller. Jadi di hotel-hotel yang memang high end dan Oke. juga direct to customers. Oh. Jadi kalau bisa mau beli bisa langsung WhatsApp atau lewat Instagram atau di beberapa hotel yang memang menawarkan produk kami. Contohnya seperti di Mulia, Four Seasons, Aman Hotel. Ya, Boleh. Habis ini kita beli ya. Nanti abis ini kita beli, oke? Oke, party. Thank you. Thank you so much. See you, bye. Oke, sekarang pengen Jimny pasti, pengen Berdi lebih realistis, tapi yang pasti ini turunan lagi dan kita mesti pakai berapa ini bingung. Jarak 150-an lagi. Kalau taruh di fairway bolanya bisa mantul, siapa tahu dia nyeruntul ke lubang terus kita dapet Jimny bisa. Atau pakai 8 kita jatuhin di green. Intinya Pamang bilang udah pakai 9 aja. Tadi udah lihat kan, tadi bolanya lewat segitu jauh. Oke, benar juga sih. Kira pakai 9. Hiyo dong. Malah backspin loh. Jadi kalau jatuhnya green, kayak tadi itu kalau jatuhnya green bola kita pasti aman. Solid banget, lurus banget. Itu pas terbang tuh ada kayak Jimny. Ternyata kurang. Masih lumayan jauh. 10 bahkan belasan meter menuju ke lubang. Dan hampir bernilai. Aduh. Jadi itu dia tadi keseruan 18 hole dari hole 5 sampai hole 4. Mohon maaf kalau tontonannya agak acak, tapi at least kalau kalian yang baru pertama kali atau kalian yang mau ikut turnamen di Handara, kalian bisa kebayang situasinya kayak gimana. Dan sekarang adalah saat yang paling seru karena katanya lucky draw-nya baik banget. Makanan enak-enak. Kita langsung ke Okay, Lina. Okay. To all our sponsor, because you guys gonna have a lot of gift from them. And there will be 2025 Golf Charity Tournament of Rob Payton Foundation. And the winner, Alex. Udah dilirik tuh. Now he has to come back because he is an influencer, golfer. He's
terrific in this game. What did he shoot? 75 gross. Wow. And Mas Allen also have an Instagram dedicated for his golf activity. Mind all of you, ya Mas ya. Mind all of you. You can watch, you can look it up.